Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Viola Rarasito, rekan saya dan saya sendiri dari Motofarika. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas tentang KD 3.8, yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian teks LHO. Yang kedua, struktur teks LHO. Yang ketiga, ada kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir, ada contoh teks LHO. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang melaporkan suatu objek hasil pengamatan secara rinci. Isi teks laporan hasil observasi berisi informasi hasil pengamatan tentang suatu hal atau konsep secara umum berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang sebenarnya. Berikut adalah struktur teks LHO. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum atau klasifikasi berisi pendahuluan atau pengantar hal umum mengenai objek yang akan disampaikan atau menjelaskan secara garis besar. Selanjutnya, deskripsi bagian berisi inti dari hasil observasi yang dilakukan. Dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang menjelaskan masalah secara lebih spesifik. Yang terakhir ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi manfaat atau kegunaannya dalam kehidupan. Bagian ini juga berfungsi sebagai penutup laporan. Penulis bisa menjelaskan tentang manfaat dari laporan yang dikerjakan. Kaidah kebahasaan dari teks LHO. Yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja definisi seperti adalah, merupakan, dan yaitu. Yang ketiga, menggunakan kata pengelompokan seperti kata dipilih, dikelompokkan, terbagi, dan terdiri atas. Yang terakhir, menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Berikut adalah contoh dari isi teks LHO. Hutan bakau. Yang pertama, pernyataan umum. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Yang kedua, ada deskripsi bagiannya. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan terbebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapatkan aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida atau CO2 di udara dan penambat bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Yang ketiga, ada kesimpulan. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan pada teks LHO. 1. Menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama, yaitu hutan bakau. Yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan definisi. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Selanjutnya, hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan klasifikasi. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Selanjutnya, hutan bakau memiliki ciri khas
serta manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Baik teman-teman, sampai di sini saja materi tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami.